Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Isabella dari tim Unicorn MPTI kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu framework tata kelola TI, yaitu ITL. ITIL atau singkatan dari Information Technology Infrastructure Library adalah kerangka kerja untuk manajemen layanan TI yang dikembangkan oleh CCTE atau Central Computer Telecommunication Agency. CCTE sendiri adalah lembaga pemerintah Inggris yang menyediakan dukungan komputer dan telekomunikasi kepada Departemen Pemerintahan selama tahun 1980-an. Nah, tujuan dari ITL sendiri itu dirancang agar dapat membantu bisnis dalam mengelola resiko, memperkuat hubungan pelanggan, membangun praktek hemat biaya, membangun lingkungan TI yang stabil, yang memungkinkan pertumbuhan skala dan perubahan. Semua layanan itu memiliki siklus hidup atau yang lebih dikenal dengan life cycle, termasuk juga ITL. Di ITL sendiri ada 5 tahapan, yaitu service strategi, service design, service transition, service operation, dan continual service improvement. Tahap pertama yaitu service strategi. Pada tahap ini, membantu dalam merancang strategi berdasarkan skenario pasar saat ini dan perspektif bisnis untuk layanan TI yang ditawarkan oleh perusahaan. Ini juga memberikan solusi hemat biaya untuk manajemen layanan tanpa mengurangi kualitas layanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Setelah menyusun strategi untuk melayani pelanggan, langkah kedua adalah mengerjakan desain yang telah direncanakan pada tahap sebelumnya. Untuk mencapai target yang ditetapkan agar bisnis dapat berkembang, maka desain harus dijalankan. Desain yang telah dibangun kemudian diuji dan diimplementasikan dalam siklus hidup secara produktif dengan memperhitungkan semua risiko dan merencanakan cara untuk menanganinya untuk memberikan nilai dan kualitas layanan yang diinginkan oleh pelanggan. Setelah service transition selesai, maka fase selanjutnya yaitu service operation, yaitu aktivitas dan proses yang diperlukan untuk memberikan layanan yang optimal kepada pengguna dan menjaga kepuasan pengguna dengan memantau aktivitas sistem sehari-hari. Ini tujuannya untuk mengatasi kegagalan layanan yang mungkin terjadi pada pengguna tingkat akhir. Nah, pada tahap terakhir yaitu continual service improvement. Pada tahap ini menawarkan mekanisme untuk membuat layanan TI menjadi efisien dan berharga dengan umpan balik yang konstan dan meningkatkan tingkat layanan dan teknologi yang diterapkan untuk memberikan jasa. Selain itu, penilaian berkelanjutan membantu tidak hanya menghilangkan hambatan yang ada dari proyek, tetapi juga membuatnya jauh lebih baik dan konsisten dengan kebutuhan pelanggan, karena kita tahu bahwa selalu ada ruang untuk pengembangan dalam layanan dan produk TI. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan certification. Di sini ada perbedaan antara certification ITL versi 3 dan versi 4. Untuk ITL versi 3 sendiri terdiri dari 5 tingkatan, sedangkan untuk ITL versi 4 ini lebih sederhana. Dia merupakan merge dari ITL versi 3, di mana di merge menjadi 2, yaitu ITL Foundation dan ITL Master. Untuk certification ITL versi 3 sendiri sudah saya jelaskan ada 5 tahapan, yaitu Foundation, Practitioner, Intermediate, Expert, dan Master. Pada setiap tahapannya memiliki pengetahuan dan pemahaman ITL yang lebih kuat. Untuk level foundation sendiri terkait dengan konsep, elemen, dan terminologi utama yang digunakan untuk siklus hidup layanan ITL dan kontribusi untuk layanan manajemen. Level kedua yaitu practitioner. Tingkat ini membantu para profesional menyesuaikan ITL dengan organisasi mereka, sehingga mendukung tujuan bisnis. Pada level ketiga yaitu intermediate. Nah, pada level ini setiap modul sertifikasi masuk ke komponen ITSM yang berbeda, tetapi membutuhkan pengetahuan yang lebih rinci daripada ujian tingkat pertama yaitu foundation.
Selanjutnya yaitu level export. Pada tahap ini admin tertarik untuk mendemonstrasikan keseluruhan skema ITL. Pakar ITL memperoleh serangkaian keterampilan menyeluruh yang berkaitan dengan praktek ITL terbaik. Untuk level terakhir yaitu master. Pada tahap ini perlu menjelaskan bagaimana mereka memilih bidang studi, prinsip dan metode mereka, serta teknik yang mereka gunakan dalam organisasi mereka untuk mencapai hasil bisnis yang diinginkan. Pada tahap ini juga ada serangkaian tugas tertulis dan wawancara. Nah, sedangkan untuk certification ITL versi 4, di sini ada dua, yaitu ITL Foundation dan ITL Master. Untuk ITL Foundation sendiri ada dua jalur, yaitu ITL MP atau ITL Managing Professional dan juga ITL SL atau ITL Strategic Leader. ITL Managing Professional ini mengajari para profesional segala hal yang perlu mereka ketahui tentang menjalankan proyek, tim, dan alur kerja TI. Sedangkan untuk ITL SL atau Strategic Leader ini berfokus pada bagaimana teknologi mengarahkan strategi bisnis dan bagaimana TI berperan di dalamnya. Dan perlu kita ketahui bahwa kedua jalur ini memiliki modul masing-masing. Nah, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.